Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Indah hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, saya baik juga. Saya senang bisa berjumpa dengan Ibu hari ini. Katanya ada sesuatu yang mau Ibu bicarakan. Hal apa itu Ibu? Saya kok jadi Ya, penasaran. ya, terus sekali Pak. Gini Pak, saya itu ingin membentuk komunitas English Club di sekolah saya Pak. Iya. Jadi itu komunitas bahasa Inggris ya Bu ya? Iya Pak. Nah, itu anggotanya siapa saja rencananya Ibu? Siswa yang memiliki minat dan bakat di bahasa Inggris kelas 7, 8, dan 9 Pak. Wah, bagus itu. Terus sebelum kita berbicara lebih jauh, apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan kita siang ini? Ya, saya ingin mengetahui hal-hal yang bisa mendukung agar komunitas yang saya buat ini berjalan dengan lancar gitu Pak. Oh, iya ya. Jadi Ibu ingin membuat komunitas bahasa Inggris di sekolah Ibu yang anggotanya dari kelas 7 sampai kelas 9, begitu ya. Terus eh, dari pembentukan komunitas Ibu, komunitas itu apa yang ingin Ibu capai? Saya ingin anak-anak saya itu nantinya dengan mengikuti komunitas English Club ini Pak memiliki kemampuan berbicara bahasa Inggris, kemudian berani tampil. Jadi saya ingin lebih kepada penampilan Pak, bukan belajar materi, lebih kepada praktek Pak. Wah, bagus itu nanti. Apalagi kalau semua siswanya lancar berbahasa Inggris itu. Kemudian English Club yang seperti apa Bu? Yang Ibu inginkan? English Club yang anggotanya aktif, bisa menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Jadi saya ingin mereka terbiasa Pak menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari Pak. Oh iya. Jadi mereka nantinya bisa berkomunikasi lancar dengan bahasa Inggris setelah Ibu membuat English Club, begitu ya. Nah, kemudian tentunya kan ada persiapan, ada hal-hal yang perlu disiapkan. Tidak mudah membuat sebuah komunitas itu Ibu. Kemudian menurut Ibu hal-hal apa yang perlu disiapkan? Saya akan menyiapkan program kerja Pak, Ya, program kerja dalam setahun itu ya, apa saja yang ingin saya capai, ya, kemudian apa yang perlu sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan juga membuat lesson plan gitu Pak, rencana ya, ajar. ya. Jadi dalam komunitas itu ada rencana ke depannya Ibu ya. Eh, Iya Pak. tentunya setelah membuat komunitas Ibu ada satu keinginan besar agar komunitas itu berhasil Ibu buat, mencapai keberhasilannya. Apa ukuran keberhasilan dari komunitas itu Ibu? Dikatakan berhasil itu membuat komunitas seperti apa? Ya, dikatakan berhasil apabila komunitas saya ini bisa berjalan berlanjut terus Pak. Jadi tidak hanya aktif di awal kemudian semakin menghilang, tetapi saya ingin ada peningkatan dari setiap tahunnya gitu ya, setiap tahunnya, di mana siswa itu bisa tampil di acara-acara ajang lomba baik di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi ataupun nasional gitu Pak. Kemudian juga aktif mengobrol bersama temannya menggunakan bahasa Inggris, Ya, kemudian berani tampil,
Iya. berpidato, kemudian mendongeng, begitu Pak. Iya. Jadi dikatakan berhasil apabila siswanya nanti aktif atau bisa lancar dalam berbahasa Inggris, begitu ya Bu ya. Nah, tentunya Benar sekali Pak. untuk mewujudkan hal itu, Ibu Winda ada strategi. Tentunya Ibu ada keinginan seperti itu, tidak berangkat dengan tangan kosong, pasti ada sesuatu dalam pikiran Ibu. Strategi apa yang akan Ibu terapkan nantinya untuk membuat komunitas ini berhasil, Ibu? Strateginya seperti apa? Strateginya saya akan lebih memperbanyak di praktek Pak. Iya. Dimulai dari hal yang kecil dulu seperti bertukar peran, berdialog. Kemudian saya juga akan memberikan pembelajaran yang bervariasi dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran saya seperti Wordwall, Kahoot, Quizzes, seperti itu, sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan Pak belajar dengan saya Pak. Jadi tidak hanya melulu sebatas belajar materi saja. Yeah. Jadi terus kemudian saya ingin pembelajaran itu tidak selalu di dalam kelas, bisa di lapangan, seperti itu Pak. Oh, jadi membuat pelajaran yang menarik, ya begitu ya Bu ya? Iya Pak. Apa saja Ibu untuk mencapai keberhasilan itu, hal-hal apa yang sudah ada yang menjadi aset di sekolah untuk membantu keberhasilan itu, Ibu? Atau mungkin Ibu sudah ada Alhamdulillah kalau persiapan begitu? Ya Pak, kalau persiapan dari saya sendiri itu Pak, persiapan pertama itu semangat Pak ya, semangat. Kemudian saya mempersiapkan ya seperti tadi, saya program tahunan, kemudian saya juga kalau dari sarana prasarana, alhamdulillah sudah disiapkan Pak, seperti proyektor, kemudian saya juga menyiapkan flashcard yang saya buat sendiri, ular tangga. Jadi mengkombinasikan permainan tradisional dengan teknologi Pak. Iya. Menyiapkan media saya sudah ada, media yang saya punya itu media sarana prasarana Pak. Seperti proyektor itu milik siapa Ibu? Apa milik pribadi atau milik sekolah? Kalau itu milik sekolah Pak. Milik sekolah. Iya. Apa nantinya Ibu akan diberi izin untuk menggunakan sarana prasarana itu? Ya, selama ini kepala sekolah saya mendukung Pak. Jadi saya sudah butuh dukungan begitu ya? Butuh dukungan. Ya. Saya tidak bisa jalan sendiri tanpa dukungan dari kepala sekolah, teman-teman sejawat, kemudian teman-teman yang serumpun pengajar bahasa Inggris bersama saya Pak. Iya. Jadi Bu Winda juga perlu banyak dukungan. Ada lagi Bu yang bisa mendukung Ibu dalam membentuk komunitas ini? Iya, kalau dari luar itu dukungan yang saya butuhkan adalah dari orang tua Pak, dari orang tua wali murid. Iya. Karena kadang ada kemauan dari anak, tetapi setelah saya tanya, saya ingin ikut bahasa Inggris, tapi kenapa kamu tidak ikut? Karena tidak ada yang menjemput, antar jemput gitu. Karena ini kan pembelajarannya di jam pelajaran Pak, jadi masuk ke ekstrakurikuler. Iya. Jadi saya butuh komunikasi dengan orang tua, berkolaborasi gitu Pak. Iya. Nah, jadi sudah Ibu sepertinya keinginan Ibu sudah matang gitu. Terus kapan Bu Winda akan memulai membentuk komunitas ini, Bu? Insya Allah secepatnya Pak. Ya. Tahun ajaran ini Pak, dalam minggu ini insya Allah. Ya. Bagus sekali tuh. Saya jadi ingin tahu nanti komunitas yang Ibu buat seperti apa.
Terus setelah komunitas itu terbentuk, nanti kan jika komunitas itu tidak digerakkan, nantinya kan tidak akan berjalan, Ibu ya. Terus bagaimana nanti Bu Indah memastikan komunitas yang Ibu buat itu bisa berjalan? Bagaimana? Ya. Saya setiap minggu nanti akan selalu berdiskusi bersama teman saya, tentunya yang sama-sama belajar pengajar bahasa Inggris, bagaimana dalam 1 minggu itu perkembangannya, dan akan selalu berkomunikasi juga bersama orang tua, Pak. Begitu, Pak. Ya. Jadi tetap berkomunikasi dengan orang tua ya Bu ya. Iya Pak, begitu Pak. Terus siapa lagi Bu yang akan Ibu mintai dukungan untuk rencana yang akan Ibu lakukan? Siapa? Siswa, saya juga harus berkolaborasi baik bersama dengan siswa, menciptakan hubungan yang positif. Iya. Ya, agar pembelajaran jalan dengan lancar begitu Pak. Ya. Ya, saya harap keinginan Ibu bisa tercapai untuk membentuk komunitas ini. Setelah kita panjang lebar dari tadi kita membicarakan hal ini untuk Bu Indah membuat komunitas ya Bu ya. Apa yang bisa Ibu simpulkan dari pembahasan kita kali ini? Ya, kesimpulannya yaitu untuk membuat komunitas praktisi ini memang butuh perencanaan di awal, perencanaan yang matang dengan membuat program kerja, kemudian lesson plan, kemudian media-media yang dibutuhkan juga harus dipersiapkan, dan perlu komunikasi dan minta dukungan kepada kepala sekolah, teman sejawat, dan terutama guru yang mengaku pelajaran bahasa Inggris Pak. Jadi sepertinya persiapannya sudah matang ya Bu ya. Iya Pak, alhamdulillah Pak. Mungkin sampai di sini dulu Bu percakapan kita. Mungkin ada kesempatan lain. Mungkin ada hal-hal lain Bu yang Ibu ingin sampaikan lagi? Tidak Pak, cukup ya Pak, saya kira Pak. Oh baiklah, terima kasih ya Bu. Ya Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Ya, sama-sama. Jika ada sesuatu lagi yang ingin dibicarakan, silahkan Ibu bisa menghubungi saya lagi. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu. Gimana kabarnya nih Pak sore ini Pak? Alhamdulillah semangat Bu. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Sama Pak. Saya juga senang Pak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya. Tadi katanya Bapak nyariin saya Pak. Ada apa Pak ya? Ada yang mau dibicarakan dengan saya Pak? Ya benar, saya ingin bicara dengan Ibu tadi. Saya kebingungan ini Bu. Saya kebingungan. Kemarin pas saya asesmen di kelas saya itu masih ada beberapa siswa yang belum bisa membaca Ibu. Belum lancar membaca. Jadi saya bingung ini. Mau dibagaimanakan ini anak saya ini. Gitu Ibu. Iya. Ada siswa Pak yang belum lancar membaca. Itu di kelas berapa Pak? Kebetulan saya mengajar di kelas 2 Ibu. Mengajar di kelas 2. Jadi kalau belum bisa membaca, bagaimana saya melanjutkan ke materi selanjutnya begitu.
Iya. Jadi Bapak sekarang memiliki salah gitu ya, Iya. menemukan siswa Bapak yang tidak lancar dalam membaca, begitu Pak ya? Iya, iya, benar, Ya. benar, Bu. Sebelum akan lebih lanjut Pak, Iya. apa yang ingin Bapak harapkan di pembicaraan kita nanti ini Pak? Nah, maka dari itu Ibu, saya itu ingin menyampaikan keluh kesah saya Ibu. Jadi saya merasa kebingungan, makanya saya sampaikan kepada Ibu. Siapa tahu nanti setelah saya berkomunikasi dengan Ibu ada jalan keluar untuk itu Ibu. Ya, baik. Iya. Itu Pak ya. Iya, iya. Sekarang situasi di kelas Bapak itu seperti apa Pak? Situasi sekarang? Situasinya begini Bu. Kemarin itu pas saya kasih asesmen di kira-kira di jam 8, saya berikan mereka untuk menjawab pertanyaan Ibu. Sampai pukul 9 waktu mereka itu istirahat, mereka belum bisa menyelesaikannya Ibu. Belum bisa menyelesaikan pertanyaan yang saya berikan. Sehingga pas waktu istirahat mereka belum bisa istirahat, begitu Ibu. Baik. Iya. Berarti yang seharusnya pekerjaan itu selesai jadi tersendat Pak ya? Ya, Salahnya karena tidak selesai menunggu anak itu Ibu. Kasihan juga nanti kalau sampai jam 10 misalnya juga belum selesai, kan bagaimana nanti. Kasihan juga sih sebenarnya. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Ya. Kalau dalam skala ini Pak ya, skala angka 1 sampai 10 ya. Iya. Posisi murid Bapak itu ada di angka berapa Pak? Kemarin kan sebelum pulang, karena saya penasaran terhadap beberapa anak itu yang masih belum bisa membaca, jadi saya panggil Ibu. Saya pastikan anak itu, ternyata mereka itu masih mengeja. Ada yang pindah dari sekolah lain masuk ke sekolah saya, itu belum tahu beberapa huruf juga, belum paham. Jadi jika diskalakan antara 1 sampai 10, jika 10 itu sebagai posisi ideal, bisa saja mereka masih ada di posisi 5 itu. Jadi masih banyak yang harus mereka pelajari tentang membaca. Begitu Pak ya. Iya. Berarti kalau di posisi 5 ini mereka sebenarnya ini bukan 0 Pak ya, mereka mengetahui ya. Mengetahui, cuma kadang-kadang atau mereka tidak tahu atau lupa atau bagaimana, saya kurang paham juga itu. Iya. Dari pengamatan Bapak ya, di kondisi yang sekarang ini, di skala berapa Bapak itu mengharapkan posisi murid Bapak itu berada di skala angka berapa Pak? Sementara harapan saya tidak muluk-muluk, sekedar cukup membaca saja, meskipun terbata-bata tidak apa-apa. Mungkin itu bisa di skala 8 atau 7 atau 8 itu. Asalkan mereka bisa membaca meskipun tidak lancar, bagi saya itu sudah nyaman lah, sudah cukup untuk melanjutkan pelajaran. Iya Pak. Iya. Untuk mencapai skala 8 ini Pak, iya, apa strategi yang dapat Pak lakukan? Nah begitu itu Ibu. Saya dari tadi malam berpikir keras Ibu, berpikir keras strategi apa yang akan saya laksanakan sehingga anak itu lancar dalam membaca. Sebenarnya karena mereka itu tidak bisa membaca, ya sebenarnya mereka butuh pelajaran untuk membaca. Jadi strategi yang akan saya terapkan itu memberi jam tambahan untuk mereka itu Ibu. Ketika jam istirahat atau
di jam pulang misalnya, jadi akan saya beri tambahan waktu untuk mereka bisa belajar membaca begitu. Oh iya Pak, Ya. berarti Bapak ingin memberikan pelajaran tambahan atau bimbingan khusus kepada murid Bapak yang kurang lancar dalam membaca. Ya, Pak, ya benar itu Ibu. Jadi memang butuh bimbingan khusus untuk anak-anak yang demikian menurut saya. Iya, saya Ya. benar Pak. Apa saja yang Bapak perlukan untuk melakukan strategi itu, Pak, biar berjalan dengan mulus, Pak? Mungkin seperti ini ya Bu. Agar mereka itu lancar dalam membaca, saya perlu menyiapkan mungkin video-video membaca, atau mungkin kartu alfabet yang menarik begitu, sehingga dengan video atau dengan permainan anak-anak itu ada motivasi untuk lebih giat lagi dalam belajar membaca gitu Ibu. Iya, Pak. Ya. Jadi Bapak menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan video-video tadi, Pak, ya? Ya. Bervariasi, ya? Ya. Sehingga anak itu tidak bosan. Ya. Kemudian dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan untuk mengatasi masalah Bapak sekarang? Kalau dukungan, menurut saya butuh banyak dukungan Ibu, karena bagi saya ini adalah masalah besar Ibu. Anak-anak yang tidak bisa membaca bagi saya ini adalah hal besar, sehingga saya butuh dukungan, baik dari teman sejawat misalnya nanti untuk membantu saya dalam membimbing anak-anak itu. Karena nanti begini Bu, saya juga berpikir nanti ketika ada jam-jam kosong, ada teman-teman saya yang tidak memiliki jam mengajar, bisa membantu saya membimbing anak itu satu persatu, sehingga mereka bisa lebih fokus Ibu. Jadi satu guru akan membimbing satu murid untuk belajar membaca. Tetapi ini yang seperti saya sampaikan tadi, jika memang ada guru yang kosong, ada jam kosong begitu. Kemudian dukungan lain, karena ini berkaitan dengan orang tua siswa itu menurut saya lebih banyak tinggal di rumah. Saya berpikir begini, anak-anak yang tidak bisa membaca itu karena di rumah itu banyak bermain. Saya lihat anaknya memang suka bermain, sehingga di rumah jarang untuk belajar. Kemudian ada satu lagi itu, mereka tidak tinggal dengan orang tuanya. Mungkin mereka di rumah itu menjadi bebas. Jadi saya perlu menghubungi orang tua mereka nanti agar bisa memotivasi putra-putrinya untuk lebih giat lagi belajar membaca. Begitu Ibu. Oh iya Pak. Iya. Jadi selain butuh dukungan dari teman-teman Bapak di sekolah, sama guru, Bapak juga butuh dukungan dari wali murid, Pak, ya? Iya benar. Bagaimana cara Bapak menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid itu, Pak? Selama ini saya menjalin komunikasi dengan orang tua siswa itu sangat intens Ibu. Saya membuat grup WA yang di situ di dalamnya berisi beranggotakan orang tua siswa. Jadi komunikasi saya enak. Jika ada suatu kendala, misalnya ada tugas, saya sampaikan melalui grup WA itu. Ada masalah dengan putra-putrinya, saya sampaikan melalui grup WA itu. Begitu Ibu. Iya. Selama ini Pak, bagaimana respon dari wali murid, Pak? Saya lihat responnya, saya mendapat respon yang positif Ibu. Mungkin orang tua mana sih yang tidak menginginkan putra-putrinya pintar atau lancar membaca? Pasti keinginan semua orang tua itu sama Ibu, menginginkan
anak-anak mereka itu pintar atau lancar membaca gitu, dan respon mereka bagus, mendukung saya dalam hal ini. Iya. Iya, alhamdulillah kalau begitu Pak ya. Iya. Jadi saling mendukung antara teman sejawat dengan orang tua wali murid Pak ya. Iya, iya. Dengan melaksanakan tambahan belajar atau bimbingan khusus ini, Iya. apa harapan Bapak ke depannya Pak? Nah, harapan saya begini Ibu. Jadi saya itu mengajar di kelas, melanjutkan materi itu enak. Jika ada siswa yang sudah bisa membaca dan beberapa lagi tidak bisa membaca, bagaimana saya melanjutkan ke materi selanjutnya? Padahal untuk melanjutkan ke materi selanjutnya itu paling tidak kan bisa membaca. Untuk kelas 2 itu kan sudah seharusnya paling tidak itu siswa sudah bisa membaca itu. Jadi nanti saya lancarlah dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, begitu Ibu. Bagus Ya. sekali Pak. Ya. Pak. Kapan Bapak akan melakukan kegiatan itu Pak? Bagi saya karena ini adalah masalah besar. Jadi lebih cepat lebih baik. Membimbing anak menjadi tahu itu saya kira harus disegerakan, harus dari sekarang, atau secepatnya saya diskusikan dengan teman-teman guru dan kepala sekolah begitu. Ya. Bagaimana Bapak memastikan bahwa program yang Bapak buat ini, pembelajaran tambahan itu bisa berjalan dengan baik Pak? Iya. Saya itu akan selalu berkomunikasi dengan siswa, mengecek sejauh mana peningkatan siswa itu dalam membaca. Artinya saya kan sering-sering berkomunikasi dengan siswa itu, berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut, apa di rumahnya aktif atau tidak dalam belajar, sehingga nanti ketika anak itu sudah lancar dalam baca berarti sudah berhasil gitu. Ya. Jadi apa yang akan Bapak lakukan setelah perbincangan kita ini Pak? Nah, mungkin ini butuh aksi nyata ya, butuh aksi nyata. Artinya tidak hanya sekedar kita bicara saja, saya harus ada aksi untuk segera melaksanakan apa yang saya inginkan ini. Jadi saya akan berkomunikasi dengan guru, dengan orang tua, begitu Ibu. Semangat sekali Bapak ya. Iya. Harus. Semoga apa yang Bapak harapkan bisa terpenuhi. Amin, amin. Dari percakapan kita sepanjang ini Pak ya. Iya. Apa yang dapat Bapak simpulkan? Ternyata saya mulai tadi berkomunikasi dengan Ibu, rasanya menjadi plong ini. Beban saya sepertinya sedikit berkurang gitu. Iya, iya. Saya juga ingin ngobrol-ngobrol lagi Pak. Iya. Ya, mungkin kita lain kali bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya penasaran sekali, ingin tahu bagaimana hasil program Bapak itu perkembangannya ke depan. Saya juga demikian, saya juga sama. Iya. Kita sudahi dulu mungkin ya Pak ya. Lain waktu kita bisa berbicara lagi Pak ya. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya, sudah berkenan untuk memberikan waktunya berkomunikasi dengan saya. Terima kasih banyak Ibu. Iya Bapak, sama-sama Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.